Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan 1% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,21 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 14% dan Shiba masih berada di peringkat ke-12 ya setelah kemarin naik 2 peringkat, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas ya dalam melakukan investment. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap meningkat 0,15%, BTC di angka 349 juta rupiah, Ethereum 20 juta 800 dan BNB masih di 4,9 juta rupiah, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ya mengenai Shiba. Ternyata di sini untuk Binance ada memindahkan 6,4 triliun Shiba ke dompet anonim ya dalam 13 jam terakhir pada saat penulisan. Menurut data dari Etherscan ya, teman-teman. Jadi untuk transfer ini terjadi selama 14 transaksi dengan The Crypto Basic melaporkan 4 transaksi dengan total 1,6 triliun Shiba kemarin. Pertukaran kripto terkemuka per data di dompet anonim pertama kali mengirim 1 juta Shiba ke dompet kira-kira 13 jam yang lalu ya sebelum memulai transaksi yang dilaporkan kemarin. Selain itu, setelah 4 transaksi yang dilaporkan kemarin membuat 2 transfer kurang lebih 450 Shiba ke 6 transfer ya, teman-teman. Kemudian ini membawa total transfer teridentifikasi Binance ke dompet menjadi sekitar 6,4 Shiba. Namun pada saat penulisan, saldo dompet hanya menunjukkan 5,9 ya. Senilai lebih dari 74 juta dolar ya, teman-teman. Dengan kurs saat ini menyiratkan bahwa sebagian dana yang diterima telah dipindahkan sekali lagi. Alasan transaksi masih belum jelas dan Binance belum menanggapi permintaan komentar. Ini adalah yang terbaru dari antrean panjang transaksi besar-besaran yang diamati dalam beberapa minggu terakhir, teman-teman. Seperti yang dilaporkan kemarin, pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, Voyager memindahkan 270 ya ke bursa kripto yang berbasis di Amerika Serikat. Sementara itu untuk transfer tampaknya tidak berdampak negatif pada harga kripto bertema Dogi yang populer. Pada saat penulisan, ini adalah peraih teratas di antara 20 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Salah satu dari sedikit aset yang mencetak keuntungan apapun, teman-teman. Karena kami menyaksikan apa yang tampaknya merupakan koreksi pasar secara luas. Dan ini juga diperdagangkan di 1248 naik 3% dalam 24 jam terakhir. Grafik harga 4 jam menunjukkan bahwa harga mendorong naik tetapi menghadapi resistensi di sekitar titik 1258. Seperti dilansir The Crypto Basic adalah pemegang terbesar memegang 83 triliun sebesar 738 juta dolar ya di dompetnya yang diberi tag Binance 28 dan Binance 8. Jadi berapa sih total yang dihapus ya dalam Februari 2022 hingga 2023? Shiba Inu gagal mencatatkan keuntungan signifikan pada tahun 2021. Shiba diperdagangkan sideways selama kuartal pertama tahun lalu hanya untuk secara dramatis mengarah ke selatan ya. Selama sisa tahun ini, token bertema anjing menarik paus baru dan investor retail, tetapi gagal untuk meningkatkan indeks secara berkelanjutan. Pada artikel ini kami akan menyoroti beberapa banyak nol yang dihapus ya Februari hingga 2023. Agar tetap mudah, Shiba Inu menghapus nol antara Februari hingga 2023 diperdagangkan dengan 4 nol ya dalam indeks untuk 3 kuartal pertama tahun 2022. Jadi Shiba Inu diperdagangkan dengan 5 nol selama kuartal 4 tahun 2022 tetapi berhasil menghapus nol pada Januari tahun ini. Dan Shiba membawa kembali ke 4.0 yang sama dari Februari hingga 2023. Token bertema anjing merasa sulit ya untuk menghapus nol seperti yang terjadi pada tahun 2021 selama bull run dan investor dibiarkan dengan sekantong penuh token dengan harapan bisa mencapai 0,01. Di pasokan 549 triliun token yang bersirkulasi inilah yang mencegah peningkatan berkelanjutan ya, teman-teman. Namun jika Shibarium memulai pembakaran besar-besaran mungkin ada cahaya di ujung terowongan untuk Shiba. Pada saat penulisan aset diperdagangkan di 117 dan naik 0,6% selama perdagangan 24 jam sehari. Turun 86% dari level tertinggi sepanjang masa di 8616 yang dicapai pada Oktober 2021, teman-teman. Dan di sini ada tambahan ya, ternyata untuk Binance kembali ke Korea Selatan ya, untuk membangun kembali industri kripto lokal. Di pertukaran kripto terbesar dunia, Binance dilaporkan memulihkan operasi pasar Korea Selatan yang mengakuisisi saham mayoritas di platform GoPax dan tertekan. Binance mengungkapkan niatnya untuk membeli 41% saham di salah satu tempat perdagangan kripto terkemuka di Korea Selatan
dan dengan demikian masuk kembali ke pasar domestik ya bulan lalu. Pasar beruang menggebrak aktivitas yang terakhir yang menghentikan penarikan produk tertentu pada November tahun lalu. Selain itu untuk perusahaan induk Gopax, Streamy Inc. adalah salah satu kreditur terbesar dari pemberi pinjaman yang bangkrut. Yang seperti dilansir di Bloomberg, Binance telah menyelesaikan akuisisi dengan mengambil posisi ekuitas yang bermakna di bursa Korea. Pembiayaan diperoleh melalui praksara pemulihan industri senilai $1 miliar yang dipimpin bersama Binance dengan investor lain di beberapa bulan lalu. Jadi untuk Chief Business Officer di Binance mengatakan tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk membangun dorongan mendasar di antara pengguna lokal dan memastikan bahwa setiap pelanggan yang ingin menarik aset, mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemudian Cheng Peng Zhou meningkatkan harapan bahwa kembalinya Binance ke negara Asia Timur akan membangun kembali industri kripto yang di blockchain Korea ya. Baik Korea Selatan dan Binance mengalami gejolak di 2022. Negara ini menjadi sorotan ketika keruntuhan Terra mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh sektor mata uang kripto. Co-founder Terra dianggap oleh beberapa orang sebagai penyebab utama di balik bencana, enggan bekerja sama dengan pihak berwenang dan regulator, kemudian meninggalkan tanah airnya, teman-teman. Jadi meskipun demikian, platform mengatasi permintaan tersebut, sementara Cheng Peng Zhou meyakinkan bahwa perusahaan dapat berfungsi sebagai penjaga yang stabil. Kemudian untuk Binance, untuk memasuki kembali Jepang juga ya teman-teman ya di sini. Kami secara aktif bekerja dengan regulator untuk mengembangkan pertukaran gabungan kami dengan cara yang sesuai untuk pengguna lokal dan kami sangat ingin membantu Jepang mengambil peran utama dalam kripto. Lalu di sini ada negara UK ya, secara nasional mengatakan telah mengambil keputusan ini karena liputan media dan ketidakpastian peraturan. Jadi Bank Inggris telah membatasi pembayaran kartu yang dilakukan oleh pengguna ke pertukaran kripto Binance. Pembayaran kartu ke Binance ditolak oleh Bank Inggris ya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Menurut sebuah halaman di situs webnya menambahkan bahwa pelanggan masih dapat menarik dana Binance melalui akun nasional mereka. Jadi meskipun situs web tersebut tidak mengatakan kapan kebijakan tersebut dimulai, sebuah tweet yang berasal dari tahun 2021 menunjukkan bahwa keputusan tersebut dibuat pada bulan Juli ya. Awal bulan yang sama, tak lama setelah Financial Conduct Authority ingin memperingatkan bahwa Binance tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas yang diatur di negara tersebut. Jadi National Web ini mengatakan mengambil keputusan karena liputan media dan ketidakpastian peraturan. Bank juga prihatin dengan meningkatnya jumlah scammer ya. Menurut sebuah posting di halaman Twitternya, Bank Nasional maupun Binance tidak menanggapi permintaan CoinDesk untuk komentar lebih lanjut ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.